pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay optimis produk tekstil Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk impor dari Amerika Serikat dan juga China. Saleh juga menyebut politeknik vokasi seperti Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil memiliki peran penting untuk mencetak SDM unggul. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay optimis produk tekstil Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk impor dari Amerika Serikat dan China. Saleh juga menyebut politeknik vokasi seperti Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil memiliki peran penting untuk mencetak SDM unggulan dalam upaya menjaga daya saing produk dan mendongkrak kualitas produk tekstil dalam negeri di pasar internasional. Tekstil yang baik itu semakin menjadi bersaing. Nah, karena itu kalaupun nanti barang-barang Amerika masuk ke Indonesia, itu bukan pilihan utama dari masyarakat kita. Tentu akan tetap cinta pada produk Indonesia. Nah, karena itu memang barang-barang yang kita produksi juga harus baik dan semakin baik gitu. Jadi ini sebetulnya tidak sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Produk Amerika datang ke Indonesia dalam bidang tekstil, saya kira tidak apa-apa, datang saja. Tetapi percaya dengan saya, barang itu pasti akan mahal harganya. Karena labor cost di Amerika itu jauh lebih mahal dibandingkan labor cost di kita. Kalau di kita kan UMR, ada standarnya, masing-masing daerah punya standar itu. Dan karena itu mungkin dari sisi labor cost itu akan bersaing, tetapi mungkin yang akan perlu kita khawatirkan salah satunya adalah mungkin barang-barang dari Cina. Karena barang-barang dari Cina itu walaupun misalnya labor cost dia mungkin tidak jauh beda dengan kita atau mungkin bisa lebih tinggi gitu, tetapi mungkin karena barang dia itu masif datang ke Indonesia, itu mungkin persaingannya tetap ada. Saleh Partaunan Daulay juga mengusulkan pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap mesin tekstil impor. Ia berharap usulan tersebut dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam perindustrian tekstil nasional. Dari Jawa Barat, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pemerintah sudah mempunyai target terkait dengan pembangunan dan kesiapan perpindahan ibu kota ke IKN. Menurutnya pembangunan IKN sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan perencanaan yang diputuskan berdasarkan anggarannya. Pimpinan DPR RI memberikan penjelasan mengenai perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto didesak menerbitkan Kepres mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pemerintah sudah mempunyai target terkait pembangunan dan kesiapan perpindahan ibu kota ke IKN. Menurutnya, pembangunan IKN sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan perencanaan yang diputuskan berdasarkan anggarannya. Sufmi Dasko juga menyebut percepatan pembangunan dan perpindahan IKN perlu melihat kesiapan anggaran saat ini. Gerindra sendiri ada tanggapan nggak ya? Begini, kalau soal IKN itu kan memang satu sudah ada undang-undangnya. Yang kedua itu juga di pemerintah juga sudah ada perencanaannya dan juga sudah diputuskan anggarannya. Nah, sehingga masalah perpindahan, masalah percepatan itu kita melihat kesiapan anggaran yang ada. Dan saya pikir setelah kita lihat-lihat juga di sana kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau enggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja. Gitu. Mengenai alokasi anggaran untuk tahun 2026, Sufmi Dasko mengaku pihaknya belum bisa memberikan pernyataan secara detail karena masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara DPR RI dengan pemerintah. Jikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendukung penertiban tanah terlantar jika dimanfaatkan untuk program produktif seperti program 3 juta rumah untuk rakyat. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 09. Anggota Komisi 2 DPR RI Eston Funai mengatakan pemerintah harus utamakan kepentingan rakyat dalam penertiban tanah, seperti program 3 juta rumah untuk rakyat. Anggota Komisi 2 DPR RI Eston Funai mengatakan penerbitan tanah terlantar harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia mendukung penerbitan tanah terlantar jika dimanfaatkan untuk program produktif seperti program 3 juta rumah untuk rakyat. Sebelumnya tanah masyarakat yang terlantar selama 2 tahun berpotensi diambil alih negara melalui dasar hukum peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penerbitan kawasan dan tanah terlantar, terutama yang berstatus HGU dan HGB, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Daripada tanah terlantar, lebih baik dikasih rakyat. Karena banyak rakyat yang rumah saja tidak ada. Bukan, oleh karena itu ada kebijaksanaan daripada pemerintah pusat memberikan 3 juta rumah kepada seluruh rakyat Indonesia pada tahun anggaran sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sia-sia rakyat miskin tidak ada lahan, tapi pemerintah masih klaim ada tanah-tanah yang potensial tapi terlantar. Nah, bagaimana yang lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif, itulah yang sudah dievaluasi untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lebih lanjut, Eston Funai memastikan pemerintah tidak akan serampangan dalam mengambil alih tanah terlantar. Tanah masyarakat dengan dasar hukum yang kuat seperti sertifikat hak milik tetap terlindungi dari kebijakan penertiban tanah terlantar. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah menilai bahwa pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendukung transformasi pertanian dan juga energi. Sementara DPR RI dari sisi ekspor, pemerintah perlu memberikan insentif kepada eksportir untuk meredam dampak negatif dari kesepakatan dagang Amerika. Komisi 11 DPR RI menyambut baik penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% sebagai langkah diplomasi ekonomi strategis. Namun, Komisi 11 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk menyusun strategi perlindungan domestik, sehingga kesepakatan ini tidak menjadi beban bagi ketahanan pangan, energi, dan industri nasional.
Anggota Komisi 11 DPR RI, Ahmad Najib Kodratullah menilai, pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendukung transformasi pertanian dan energi. Tentu yang pertama adalah bagaimana pemerintah melakukan kebijakan perlindungan terhadap kegiatan di sektor pangan. Di sini kita tentu harus menyikapi dengan cara melakukan inovasi energi baru terbarukan, sehingga kemudian tekanan kebutuhan energi bisa kita selesaikan sedikit demi sedikit, sehingga kita juga bisa swasembada dalam bidang energi. Saya melihat bahwa tantangan ada pada sisi ekspor, di mana adanya tarif walaupun sudah menurun pada angka 19% itu tentu harus banyak diberikan insentif-insentif sehingga ekspor ini kemudian tetap menguntungkan bagi para pengusaha ekspor. Selain itu, pembelian pesawat Boeing sebanyak 50 unit yang termuat dalam kesepakatan perlu dilakukan dengan strategi jangka panjang dan sesuai kebutuhan industri penerbangan domestik. Pemerintah harus memastikan pengadaan pesawat tidak membebani BUMN penerbangan yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI menyoroti banyaknya kegiatan live streaming di media digital kerap mengandung kata kasar, umpatan, dan juga vulgar yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI, Andina Tresia Narang menegaskan revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas Komisi 1 DPR RI tidak membatasi ruang berekspresi masyarakat pada platform digital. Justru ingin menciptakan kesetaraan aturan atau equal playing field antara media konvensional dan digital. Andina menyoroti banyaknya kegiatan live streaming yang dilakukan di media digital kerap mengandung kata kasar, umpatan, dan vulgar yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Menurutnya, hal ini akan menjadi ancaman serius bagi moral dan karakter generasi muda Indonesia. Nah, sekarang kita punya lagi nih masalah dengan digital. Kami tidak ingin adanya pembatasan untuk kebebasan bersuara, tidak, tetapi dengan aturan-aturan yang tepat. Sekarang ini bisa kita lihat di platform digital yang baru banyak sekali live streaming dengan kata-kata kasar, live streaming bisa merokok, walaupun memang sudah ada di beberapa platform media yang beberapa tuh yang mempunyai community guidelines. Dan itu yang kami ingin atur. Community guidelines ini harus tepat. Tidak boleh tuh ada penyiaran ataupun live streaming yang kata-katanya kasar. Itu bisa yang ini sudah terjadi saat ini. Ini kan demi masa depan bangsa dan negara kita. Generasi muda, apakah kita akan menormalisasi generasi muda kita melakukan kata-kata kasar, hate speech dan lain-lain? Lebih lanjut, Andina juga mendesak penguatan regulasi dan lembaga pengawasan konten digital. Mengingat aturan dalam Undang-Undang ITE belum mampu melindungi masyarakat dari konten negatif. Ia berharap budaya lokal dan konten edukatif harus dikedepankan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hilman dan Fajar, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia dan memiliki potensi besar pada industri pengolahan coklat dalam negeri. Namun di balik besarnya potensi ini, sebagian besar hasil panen kakao diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah maksimal. Lantas bagaimana tanggapan DPR RI terhadap situasi ini? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen,
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, hilirisasi bukan sekedar proses industri, namun merupakan jalan panjang menuju kedaulatan ekonomi. Jalan agar kita tidak hanya menjadi penonton dalam rantai nilai global, namun juga menjadi pelaku utama yang mengendalikan hasil bumi negeri sendiri. Potensi besar kakao negeri ini mendorong DPR RI menggerakkan hilirisasi industri kakao sebagai jalan perubahan guna mewujudkan cita rasa kejayaan bangsa. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Sebagai negara penghasil komoditas kakao terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki potensi menjanjikan, utamanya dalam mengembangkan berbagai produk olahan coklat. Diketahui, produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang 2023. Sementara pada 2021, nilai ekspor produk kakao intermediate seperti cocoa butter dan cocoa powder menembus angka 1,08 miliar US dollar. Akan tetapi, angka ini terus mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dan mengganggu stabilitas harga, sehingga mempengaruhi pengembangan industri pengolahan coklat. Untuk itu, pemerintah perlu mendukung alur hilirisasi industri coklat, mulai dari penyediaan peralatan, bimbingan teknis, hingga tahap pemasaran, baik di tingkat lokal dan internasional. Potensi coklat ini harus kita dorong, karena selain nilai ekonomisnya tinggi, harganya juga luar biasa, sehingga kita berharap bahwa petani-petani coklat yang ada di Bali itu terus mengembangkan agar kita bisa mempunyai kekuatan di komoditas coklat. Memang problem daripada pengembangan komoditi kita itu ya pada soal kapasitas. Nah, kita punya potensi atau komoditi yang berkualitas, tapi kalau dikelola dengan cara yang kurang bagus, kemudian ini menurunkan nilainya. Tentu Komisi 4 ingin mengajak semua stakeholders bagaimana kita kemudian ikut mendorong para petani yang mau bergiat di coklat ini dengan cara yang benar, sehingga komoditi unggul ini memiliki harga yang tinggi juga. Penurunan produksi kakao di Indonesia disebabkan beberapa faktor, diantaranya kemampuan sumber daya manusia, kondisi tanah, hama dan penyakit, serta perubahan iklim. Sebagai upaya meningkatkan produktivitas coklat, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk memberi insentif seperti distribusi bibit coklat unggul, pelatihan sumber daya manusia, serta mencukupi kebutuhan bahan baku secara berkelanjutan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, ketersediaan bibit, dukungan manajemennya, itu kan. Masyarakat juga harus tahu kemana menjualnya, berapa nilai jualnya. Nah, ini pendampingan dari pemerintah ini yang penting ya menurut saya ya. Jadi jangan dibiarkan masyarakat itu nanam sendiri, tidak ada bimbingan, tidak ada arahan. Nah, akhirnya kan masyarakat menjadi ya seperti ini, untuk apa kita nanam kan? Kalau nggak ada prospeknya kan begitu. Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga dan pasar coklat Indonesia sehingga para petani coklat semakin giat dalam melakukan budidaya coklat serta mengolahnya menjadi produk coklat yang berkualitas yang berdampak pada perekonomian nasional. Museum menjadi salah satu destinasi wisata yang patut menjadi rekomendasi liburan bersama dengan keluarga. Ya, selain seru, berkunjung ke museum juga dapat menambah wawasan kita dan salah satu museum yang patut dikunjungi yaitu Museum Louvre di Abu Dhabi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, dibuka pada tahun 2017, Museum Louvre Abu Dhabi merupakan kolaborasi antara pemerintah Prancis dan Uni Emirat Arab. Sebagai museum universal pertama di dunia di Arab, Louvre Abu Dhabi menyajikan berbagai karya seni yang menawarkan sejarah singkat tentang dunia dan agama-agama besarnya. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Louvre Abu Dhabi, paduan tradisi Timur Tengah dan sentuhan modern Prancis pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Di tengah hamparan gurun pasir yang luas, berdiri megah sebuah keajaiban arsitektur yang memukau dunia. Terletak di Pulau Saadiyat, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Louvre Abu Dhabi adalah hasil kolaborasi antara pemerintah Prancis dan Uni Emirat Arab. Museum ini dibuka pada tahun 2017 dan sejak saat itu menjadi ikon budaya yang menyatukan berbagai peradaban. Louvre Abu Dhabi memadukan tradisi Timur Tengah dan sentuhan modern ala Prancis. Kubah raksasa yang menjadi ciri khas museum ini dirancang oleh arsitek ternama Jean Nouvel, menyerupai pola anyaman daun kurma yang menjadi simbol kehidupan di kawasan Timur Tengah. Cahaya matahari yang menembus celah-celah kubah menciptakan efek yang dramatis, seolah-olah pengunjung sedang berjalan di bawah langit berbintang. Salah satu ciri khas Louvre Abu Dhabi adalah temanya yang universal. Museum ini berusaha menunjukkan kesamaan dan perbedaan antar berbagai peradaban melalui karya seni yang dipamerkan. Bila berkunjung ke sini, pemirsa akan diajak merenungkan sejarah manusia dan hubungan antar budaya. Karya-karya dari berbagai penjuru dunia dan berbagai periode sejarah dipamerkan di sini. Mulai dari lukisan-lukisan klasik yang memukau hingga artefak-artefak kuno yang penuh misteri. Semuanya berkumpul di satu tempat untuk menceritakan kisah peradaban manusia. Beberapa karya terkenal yang dapat pemirsa temukan di sini antara lain patung Venus de Milo, salah satu patung Yunani kuno yang paling ikonik. Lukisan-lukisan impresionis karya-karya seniman terkenal seperti Monet, Renoir, dan Degas. Artefak dari peradaban Islam, koleksi yang luas tentang sejarah dan seni Islam. Karya seni kontemporer, karya-karya seniman dari berbagai belahan dunia. Louvre Abu Dhabi buka setiap Selasa hingga Minggu mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Khusus di hari Kamis dan Jumat, museum ini dibuka hingga pukul 10 malam. Harga tiket Louvre Abu Dhabi dibanderol seharga 63 dirham Uni Emirat Arab atau sekitar Rp280.000. Bila pemirsa ke Abu Dhabi, jangan lupa mengunjungi museum ini untuk menikmati keindahan seni dan budaya dunia. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Untuk melaksanakan fungsi representasi, DPR RI menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi hari ini. Saya dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Ngana Tarini, dari saya. Saya Ziaulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.